Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi KD 4.2 mengonstruksi teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran yang pertama menyajikan gagasan ke dalam teks laporan hasil observasi dengan kerja keras. Yang kedua, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan dengan penuh tanggung jawab. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar memahami isi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita akan menyajikan gagasan ke dalam laporan hasil observasi. Nah, untuk menyusun teks laporan hasil observasi, kita harus memahami apa yang dimaksud gagasan pokok dan gagasan penjelas. Setiap bacaan memiliki beberapa paragraf dan di dalam setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan penjelas. Lalu apa sih gagasan pokok dan gagasan penjelas itu? Gagasan pokok adalah ide utama atau ide pokok dari suatu bacaan, dapat berupa inti atau pokok paragraf, sedangkan gagasan penjelas adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Yang dinamakan gagasan pokok terdapat di kalimat utama. Nah, gagasan pokok setiap teks bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Artinya, kalimat utama pun bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, berdasarkan letak gagasan pokoknya, atau letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu deduksi, induksi, campuran, naratif, dan deskriptif. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya membatasi tentang paragraf deduksi dan induksi. Paragraf deduksi adalah paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, kemudian dijabarkan dengan beberapa kalimat penjelas yang berada di bagian akhir. Sedangkan paragraf induksi adalah paragraf yang letak gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Gagasan penjelas dan beberapa kalimat penjelas diungkapkan di awal, baru menuju ke gagasan pokoknya. Berikut adalah contoh dari gagasan pokok atau kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Sebagai sarana untuk menjalankan pekerjaan di bidang kelautan, kapal perikanan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kapal penangkap ikan digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan. Sedangkan kapal latih ikan digunakan untuk praktik kelautan yang meliputi navigasi, penangkapan ikan, penanganan hasil ikan tangkapan. Sementara kapal penelitian atau eksplorasi digunakan untuk kegiatan penelitian, termasuk pendugaan sediaan sumber daya ikan, oseanografi, dan lain sebagainya. Dari paragraf tersebut ada 4 kalimat, dan kalimat utamanya berada pada kalimat yang pertama, yaitu sebagai sarana untuk menjalankan pekerjaan di bidang kelautan, kapal perikanan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan kalimat kedua sampai kalimat keempat adalah kalimat penjelas, karena kalimat kedua sampai kalimat keempat menambahkan atau menguraikan informasi dari kalimat utama. Selanjutnya yaitu kalimat utama di akhir paragraf. Jika kalimat utama berada di akhir paragraf, biasanya terdapat sebuah simpulan. Nah, adapun kata kunci yang menandai sebuah gagasan pokok atau kalimat utama berada di akhir paragraf, yaitu adanya kata kunci oleh karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Berikut adalah contoh dari gagasan pokok atau kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Sesuai dengan fungsinya, kapal penangkap ikan digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan. Sedangkan kapal latih ikan digunakan untuk praktik kelautan yang meliputi navigasi, penangkapan ikan, penanganan hasil ikan tangkapan. Sementara kapal penelitian atau eksplorasi digunakan untuk kegiatan penelitian termasuk pendugaan sediaan sumber daya ikan, oseanografi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, jenis-jenis kapal perikanan tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana untuk menjalankan pekerjaan di bidang kelautan.
Sebelumnya, sudah saya katakan bahwa gagasan pokok yang terletak di belakang paragraf atau di akhir paragraf ditandai dengan adanya kesimpulan. Nah, pada contoh paragraf ini, kita bisa melihat bahwa kalimat yang terakhir ada kata kunci dengan demikian. Artinya, pada paragraf ini, gagasan pokok terletak di akhir paragraf. Nah, dari contoh teks tersebut dapat diketahui bahwa jika kalimat utama di awal, maka gagasan pokok di awal. Jika kalimat utama di akhir, maka gagasan pokok juga di akhir. Dengan demikian, berdasarkan letak gagasan pokok, jika kalimat utama atau gagasan pokok terletak di awal, maka disebut paragraf deduksi. Sedangkan jika kalimat utama atau gagasan pokok terletak di akhir paragraf, maka disebut paragraf induksi. Laporan hasil observasi sendiri disusun dari mengembangkan gagasan pokok. Jadi, mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu, kemudian gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi satu paragraf. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.